Sekarang kita lanjut belajar tentang operasi aljabar fungsi. Operasi dalam matematika itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk pertama kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan fungsi. Mudah kok belajarnya ya, asal kalian perhatikan video ini. Nah, ini simbolnya untuk penjumlahan. Ada dua fungsi dijumlahkan seperti ini. Misalnya fungsi f ditambah fungsi g, maka hasilnya nanti fx tambah gx, seperti itu ya. Dan ini pengurangannya. Fungsi f dikurang fungsi g nanti simbolnya seperti ini. Jadi kalian harus pahami simbol ini dalam matematika ya. Karena matematika itu belajar tentang simbol. Untuk lebih jelas Bapak kasih contoh. Misalnya ada contoh seperti ini. Contoh pertama. Diketahui dua fungsi. Fungsi pertama fx 4x tambah 3 dan fungsi kedua gx 2x kurang 1. Yang pertama, tentukan penjumlahan fungsi itu f tambah g. Dan ini apa ini maksudnya? Ingat? Ya, ini adalah daerah asal dari penjumlahan kedua fungsi itu. Dan yang kedua, pengurangan fungsi dan juga daerah asal dari pengurangan fungsi ini. Untuk menyelesaikannya, kalian harus pahami simbolnya ya. Yang pertama, kita cari dulu penjumlahan. F tambah gx sama dengan fx tambah gx. Tinggal kita substitusikan. Apa sih fx itu? Ya, fx itu ini. 4x tambah 3. Kita substitusikan atau menggantikan atau memasukkan fx. Fx tadi 4x tambah 3. Ya kan? Di soal ini. Ini adanya di soal ya. Dan gx apa? 2x kurang 1. Diganti gx-nya 2x kurang 1. Nanti kita cari ya penjumlahan fungsinya. Kemudian untuk melakukan atau menyederhanakan ini, kita hilangkan dulu tanda kurungnya ya. Karena ini penjumlahan, langsung saja dihilangkan tanda kurungnya. Dan yang berikutnya, kita dekatkan suku yang sejenis. Artinya 2 kita pindahkan ke sini, 3 kita pindahkan ke sini untuk dekat dengan 4x karena dia sejenis. Masih ingat kan aljabar? Aljabar, jika operasi aljabar itu harus yang sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, 4x tambah 2x ini sejenis. Oleh karena itu, 4x tambah 2x, berapa hasilnya? Ya, kita tinggal menjumlahkan yang di depannya saja. 4 tambah 2, jadi 6x. Sedangkan ini sejenis nih. Ini artinya 3 kurang 1. 3 kurang 1 berapa? 2. Inilah penjumlahan kedua fungsi itu. Tidak bisa lagi nih disederhanakan. Karena 6x tambah 2 itu tidak bisa ya. Bisa nggak 6x tambah 2? Nggak bisa karena sukunya tidak sejenis. Dan yang berikutnya, kita di sini diperintahkan untuk mencari daerah asalnya. Daerah asal dari jumlah kedua fungsi ini yaitu semua bilangan real. Mengapa? Karena apapun angka yang kalian gantikan di x ini, maka hasilnya ada. Ingat itu daerah asal ya. Oleh karena itu, daerah asalnya ini semua bilangan real. Masukkan aja angka 0, ada hasilnya 6 kali 0 tambah 2, 2. Masukkan lagi, ganti x-nya dengan 1. Seperti pelajaran sebelumnya ya, kalian harus ingat itu daerah asal ya. Karena daerah asal itu yang kalian harus hati-hati, ada dua bentuk aja. Yang pertama bentuk pecahan dan yang kedua bentuk akar. Itu aja yang harus hati-hati ya. Dan yang kedua, sekarang pengurangan. Fx tadi apa? Kita gantikan. Kalau pengurangan simbolnya seperti ini ya, f kurang gx sama dengan fx kurang gx. Kemudian kita substitusikan, menggantikan atau memasukkan. Fx tadi apa? 4x tambah 3. Gx tadi apa? 2x kurang 1. Paham ya? Kemudian selanjutnya kita hilangkan tanda kurungnya. Karena di sini pengurangan, hati-hati kalau pengurangan nanti berubah tanda dia ya. Nah, di sini tetap dia 4x tambah 3. Nah, di sini nih berubah tanda dia. Artinya di sini minus. Minus kali 2x. Minus 2x. Minus kali min 1. Jadi positif. Sekali lagi Bapak ulangi ya. Mengapa di sini berubah tanda? Karena ini adalah minus. Artinya perkalian. Min 1 kali 2x. Ya, maaf. Min kali 2x. Min 2x. Min kali min 1.
positif 1 karena min kali min itu positif. Paham ya? Harap kalian paham. Selanjutnya kita dekatkan suku yang sejenis. Nah, min 2 ini kita pindahkan ke sini. Kalau mau memindahkannya harus membawa tanda di depannya ya. Ini kan tanda di depan 2x ini kan negatif. Kita pindahkan ke depan sini untuk dekat dengan 4x karena sukunya sejenis. Sedangkan 3 ini positif kan, kita bawa tandanya ya ke depan sini, jadinya 3 tambah 1. Paham? Jangan lupa untuk mendekatkan suku sejenis itu dibawa tanda di depannya. Sekali lagi Bapak ulangi ya. Misalnya ini. Tadi kan ini masih belum dekat nih suku sejenis. Untuk menyederhanakannya, kita dekatkan dulu suku sejenisnya karena 4x sama min 2x ini sejenis. Oleh karena itu Bapak pindahkan min 2x-nya ke sini. Nah, di bawah tanda di depannya. Positif 3-nya dipindahkan mendekati 1 karena di bawah juga tanda di depan 3 nih ya. Baru bisa kita sederhanakan. Karena ini sejenis, 4x kurang 2x ya 2x. Tinggal di depannya aja, 4 kurang 2, 2. Jangan lupa bawa x-nya ya. Habis itu 3 tambah 1, 4. Paham? Inilah hasil pengurangan dua fungsi yang ada di soal itu. Ya. Selanjutnya, yang ditanya yang di bagian B ini ditanyakan daerah asal pengurangan dua fungsi ini. Kalau sudah dapat ini, enak sudah. 2x tambah 4 hasilnya pengurangannya kan. Nah, 2x tambah 4 ini daerah asalnya apa? Ya, sama semua bilangan real. Mengapa? Karena apapun angka yang kalian masukkan atau menggantikan nilai x ini hasilnya ada. Hasil fungsinya itu ada. Mesinnya itu bekerja ya. Oke. Sekarang kita belajar tentang perkalian dan pembagian fungsi. Perkalian itu simbolnya seperti ini, pakai titik ya. F kali gx artinya fx kali gx. Dan ini pembagian, pakai per. F per gx artinya fx bagi gx. Untuk lebih jelas Bapak kasih contoh misalnya. Ini yang pertama contoh perkalian dulu. Diketahui fx 2x tambah 1 dan gx 3x kurang 2. Yang pertama di bagian A tentukan fx kali gx. Nah, kita tentukan dulu perkaliannya ya. Untuk bagian A, f kali gx artinya fx kali gx, perkalian. Tinggal menggantikan fx tadi apa? 2x tambah 1. Gx tadi apa? 3x kurang 2. Setelah itu, kita perkalikan dua fungsi ini. Bagaimana cara perkaliannya? Di SMP kalian sudah belajar gitu ya. Artinya ini 2 kali 3x. 2 kali 3x berapa? 2 kali 3, 6. X kali x, x kuadrat. Jadinya 6x kuadrat. Yang kedua, 2x kali min 2. Berarti masing-masing dikalikan seperti itu ya. Tandanya juga jangan lupa, perhatikan tandanya. 2x kali min 2. 2 kali 2, 4. Sehingga menjadi min 4x. Karena di sini min ya. Jadi dia min, jadi pengurangan. Berikutnya, untuk yang satunya. 2x sudah, sekarang yang bagian satunya. Positif 1 kali 3x. Jadinya positif 3x. Positif 1 kali negatif 2. Positif 1 kali negatif 2. Jadinya min 2. Paham ya? Harap kalian paham. Sehingga bisa kita sederhanakan. Nah, ini tidak perlu lagi dekatkan suku sejenis. Karena sudah berdekatan dia. Kayak min 4x tambah 3x ini sudah berdekatan. Nggak perlu lagi ya didekati ya. Sehingga bisa kita langsung sederhanakan. Jadinya 6x. Mengapa di sini jadi negatif x? Karena ingat, dibawakan tanda di depan 4-nya, bukan 4 tambah 3 jadi 7, bukan. Tetapi ada tanda negatifnya, hati-hati dengan tanda negatif ya. Bukan 4x tambah 3x jadi 7x. Tapi negatif 4 tambah 3 berapa? Utang 4 tambah 3. Bayar 3. Utang 4 bayar 3. Atau utang 4.000 bayar 3.000. Jadi berapa? Ya 1.000. Jadi negatif 4 tambah 3 itu
min 1 masih utang ya. Sehingga jadi min X, 1 itu tidak perlu ditulis. Paham ya? Paham. Karena di depan variabel X ini ada 1, karena 1 itu tidak ditulis ya. 1 kali X, X. Jadi dia min 1X nih artinya ya. Dari mana min 1X tadi? Negatif 4X ditambah 3X artinya min 4 tambah 3 atau utang 4 bayar 3 sehingga masih berutang 1 ya, seperti itu ya. Nah ini sisanya min 2, tidak ada sukunya nih, tidak ada temannya. X kuadratnya juga tidak ada suku sejenisnya ya. Yang suku sejenis itu hanya min 4X tambah 3X. Sehingga hasilnya 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Yang bagian B-nya, kita mencari daerah asalnya. Nah, kalau kita mencari daerah asal, kita uji semua angka-angka, tapi tidak perlu. Kalau bentuknya seperti ini, langsung saja. Ya, daerah asalnya itu semua bilangan real. Selain itu seperti pecahan sama bentuk akar, nah itu harus dicari yang dapat merusak mesin ya. Kalau ini tidak perlu, karena bentuknya ini lurus saja. Kalau bentuknya lurus seperti ini berarti dia semua bilangan real. Artinya semua angka yang kalian masukkan atau menggantikan X ini nanti hasilnya ada. Itu maksudnya daerah asal. Paham? Ya. Yang berikutnya, kita mencari perkalian atau daerah hasil di mana X-nya itu diganti 1. Ini ya bagian C ya. Nah, yang kita dapat bahwa F kali G itu 6X kuadrat dikurang X dikurang 2. Sekarang yang ditanyakan FG 1. Tinggal ganti X-nya 1. Ya, di sini jadi 1 kuadrat. X-nya di sini diganti 1. Nah, di sini tidak perlu diganti karena tidak ada X-nya ya. Tetap 2 gitu ya. Artinya mensubstitusikan atau menggantikan atau memasukkan nilai X sama dengan 1. Sehingga dapat 6 kali 1 kuadrat 6. 6 kurang 1 5. 5 kurang 2 jadinya 3. Paham ya? Oke, yang selanjutnya yaitu pembagian. Kita nanti di sini mengerjakan pembagian tentang fungsi. Bagaimana sih pembagian fungsi? Ini fx sama dengan, misalnya soalnya seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 6, gx sama dengan 4x kurang 12. Yang bagian A mencari pembagian fungsi. Ingat simbolnya seperti ini ya. F per gx, ini artinya pembagian berartinya. Artinya fx bagi gx. Tinggal memasukkan fx tadi apa? 2x tambah 6, gantikan gitu ya. Gx tadi apa? 4x kurang 2, ini ada di soal ya. Tinggal 2x tambah 6 per 4x kurang 12. Setelah itu kita sederhanakan. Ini harus disederhanakan ya. Karena ini bentuknya masih belum sempurna, berarti harus disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? Kita lihat angka-angkanya, angka-angka. Bukan variabelnya, dilihat ya angkanya. Ini ada 2, 6, 4, 12. Berarti ini bisa dibagi berapa ini? Semuanya adalah kelipatan 2. Jadi kalian harus membagi dia dengan 2. Mengapa harus dibagi 2? Karena ingat angka-angka ini adalah kelipatan 2. Ini 2 bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2. 4 bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 2. Nanti hasilnya jadinya 2 bagi 2. 1 berarti 1x. Jadi tulis saja x. 6 bagi 2 hasilnya jadinya 3. 4 bagi 2 hasilnya 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Inilah bentuk sederhana dari pembagian kedua fungsi ini ya. Paham ya, harus disederhanakan jika dia semuanya bisa dibagi dengan suatu bilangan atau suatu kelipatan seperti itu. Jika tidak tadi nggak perlu kayak gini misalnya. Di sini 2x tambah 3, nah nggak perlu. Itu bentuk paling sederhana sudah ya. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Oke, bagian B. Bagian B yang ditanyakan daerah asal pembagian. Nah, ini daerah asal pembagian fungsi. Ingat, kalau dia fungsinya bentuk pembagian, ya kan ini kan bentuk pembagian nih ya, yang kita dapat. Berarti kita fokus ke
bawahnya. Mengapa? Karena hati-hati dengan pembagian ya. Kalau pembagian di bawahnya tidak boleh 0. Ini tidak boleh 0 nih. Kenapa kalau 0? Masih ingat pelajaran sebelumnya? Kalau dia 0 artinya fungsinya jadi rusak atau tidak terdefinisi. Tidak bekerja seperti itu ya. Ibarat mesin cuci, kalian masukkan batu. Bekerja nggak? Nggak bekerja, malah rusak ya mesin cucinya. Nah, seperti itulah fungsi. Sama aja. Analoginya seperti itu. Berarti kita menghindari supaya di bawah ini tidak sama dengan 0. Fokus di bawahnya, sehingga daerah asalnya kita cari dulu yang dapat merusak mesinnya. 2x kurang 6 tidak sama dengan 0. Kita cari x-nya, nanti pindahkan 6-nya, negatif di sana jadi positif. Ingat aljabar ya. Terus di sana jadi 0 tambah 6, 6. Di sini masih 2x. Untuk menyederhanakan, supaya tinggal nilai x aja, kita bagi di sini dengan 2, di ruas kiri, ruas kanan juga bagi 2. Sehingga 2 bagi 2 hasilnya x, 6 bagi 2 hasilnya 3. Berarti fungsi ini tidak boleh sama dengan 3. Mengapa? Kalau sama dengan 3, karena hasilnya nanti di bawah ini 0. Coba aja. 2 kali 3 berapa? Misalnya 2x kurang 6. Kita ganti x-nya dengan 3. 2 kali 3, 6. 6 kurang 6, 0. Nggak boleh 0 deh ya. Paham ya? Sehingga daerah asalnya x tidak sama dengan 3 dan x semua bilangan real. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini. X semua bilangan real kecuali 3. Jadi apapun angka yang kamu masukkan ke fungsi ini kecuali 3, mesin fungsinya bekerja atau tidak rusak. Gitu ya. Karena 3 dapat merusak mesin. Yang bagian C sama seperti sebelumnya, kita dapat bahwa pembagian kedua fungsi ini bentuk sederhananya x tambah 3 per 2x kurang 6. Sehingga yang ditanya itu berapa sih hasilnya jika dia dimasukkan 2? Nah, ganti x-nya dengan 2. Artinya x-nya tadi x tambah 3 gitu kan, berarti x-nya diganti 2, berarti 2 tambah 3. Ini 2 kali x kurang 6, artinya x-nya diganti 2. 2 kali 2 kurang 6. Jadi yang di atas 2 tambah 3, 5. Ini jadinya 2 kali 2, 4 kurang 6. Sehingga sederhananya 5 per min 2. Karena 4 kurang 6 itu min 2. Sehingga dapat juga disederhanakan bentuknya min 5 per 2. Sama aja nih ya hasilnya. Oke, Bapak harap sekalian paham.